Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, acara seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan judul penerapan teknologi inkubator fermentasi tempe berbasis Arduino sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi tempe di Desa Rego Utomo, Desa Rego Jampi, Kecamatan Rego Jampi. Presenter adalah saya, Subono, selaku ketua juga dengan anggota PKM. Yang pertama adalah Bapak Alvin Hidayat dan Ibu Vivin Arif Wardani. Jadi tujuan dari pemanfaatan inkubator otomatis ini adalah yang pertama, mampu mengontrol serta mengoptimalkan suhu dan kelembapan pada proses fermentasi tempe. Pemanfaatan teknologi ini untuk mendukung produktivitas UMKM Rego Utomo, khususnya perajin tempe dari tradisional menuju modern. Kemudian yang ketiga, inkubator fermentasi tempe ini diharapkan dapat digunakan oleh perajin tempe sebagai alat dapat mengoptimalkan produksi tempe tanpa mengkhawatirkan kondisi suhu akibat proses fermentasi itu sendiri. Kemudian ini adalah kondisi yang terjadi saat ini, yaitu di mana tempat angin-angin daripada kedelai yang sudah diberi ragi, yaitu masih di dalam rak-rak tradisional. Yang pertama itu ada di dalam, dan yang kedua itu ada di luar. Jadi kalau misalkan suhu di dalam itu terlalu panas, maka bisa ditaruh di luar. Kalau suhu di luar terlalu dingin, itu bisa ditaruh di dalam. Begitu seterusnya. Dan itu juga menggunakan perasaan, tidak menggunakan alat ukur, sehingga hasilnya pun tidak optimal dan waktu fermentasi menjadi lebih lama dan dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Ini adalah desain sistem yang diusulkan, yaitu para perajin tempe dapat meletakkan kedelai yang sudah diberi ragi atau yang sudah hanya melalui proses fermentasi saja ke dalam rak. Kemudian kita set suhu dan kelembapan sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian di set on. Nah, kemudian dari situ akan dipantau suhunya secara langsung melalui LCD monitor. Di samping itu bisa dikoneksikan menggunakan internet yang bisa dilihat melalui aplikasi Android. Ini adalah desain rak yang digunakan. Kapasitas kedelai yang bisa dimasukkan adalah maksimal 7 kg. Jadi untuk selanjutnya ada keinginan untuk ditingkatkan kapasitasnya. Ini adalah jenis aplikasi pada mobile phone atau smartphone yang sudah dilengkapi dengan menggunakan bantuan aplikasi Blink, sehingga kita dapat memonitoring suhu dan kelembapan secara real time. Ini adalah perangkat elektronik yang digunakan. Pertama adalah bola lem dan kipas yang berfungsi untuk menampilkan suhu dan kelembapan di dalam box inkubator, di mana di dalamnya juga terdapat sensor suhu berupa kelembapan berupa DHT11. Kemudian ada rangkaian LCD monitor, relay, kemudian ESP8266 yang berfungsi sebagai microcontroller dan media hubung dengan menggunakan internet. Ini adalah dari setelah melalui proses pengujian apakah sesuai dengan suhu yang diharapkan. Melalui proses pengujian, dari hasil pengujian itu apabila kondisinya itu sudah memenuhi syarat, maka dilakukan serah terima dan sekaligus diadakan kegiatan workshop untuk memperkenalkan cara kerja dari inkubator fermentasi otomatis itu sendiri. Jadi workshop berlangsung selama 1 hari pada tanggal 2 September 2020. Nah, mulai dari kegiatan awal workshop ini dan seterusnya sampai 2 bulan ke depan itu dilakukan proses monitoring. Jadi sejauh mana daya serap dari perajin itu sendiri terhadap teknologi yang kita berikan. Nah, kemudian apabila ada error juga kita bisa melakukan troubleshooting. Apabila suhu yang diharapkan tidak bisa mencapai titik yang kita inginkan, maka bisa dilakukan proses kalibrasi. Nah, selama 2 bulan itu kita pantau hasilnya, dan kemudian pada tanggal 26 September itu juga dilakukan proses publikasi
yaitu yang pertama yaitu di Sentrinov di seminar nasional terapan riset inovatif tahun 2020 yang kebetulan bertempat di Poliwangi dan dilakukan secara online. Nah, kemudian publikasi pengabdian yang kedua adalah melalui media Times Indonesia, yaitu dari hasil selama 2 bulan kita pantau terus, ternyata tidak mengalami kesulitan dalam proses penggunaannya, dan alhamdulillah walaupun kapasitasnya masih kecil, tapi sedikit banyak bisa memberikan masukan agar supaya di suatu saat bisa ditingkatkan kapasitasnya. Publikasi pengabdian masyarakat di online tab ini terbit pada bulan November 2020. Nah, kemudian dari hasil testimoni juga dari 2 bulan proses awal serah terima dan workshop didapatkan bahwa hasil yang dicapai dari penggunaan alat ini adalah hasil tempe juga lebih baik dan lebih cepat tanpa mengurangi aroma ataupun rasa dari tempe itu sendiri, dan sudah saya upload melalui YouTube. Kemudian kesimpulan dari hasil PKM ini dapat disimpulkan bahwa melalui proses pengabdian kepada masyarakat ini dia harapkan ya ternyata bisa memperkenalkan dan mengimplementasikan teknologi internet sebagai bagian dari revolusi 4, walaupun dalam bentuk sederhana, dan sehingga kita bisa memonitoring suhu dan kelembapan melalui aplikasi Android di smartphone tanpa terkendala oleh jarak. Kemudian yang kedua, mampu memperkenalkan teknologi otomatis untuk membuat suhu dan kelembapan stabil. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu fermentasi tempe dari proses peragian yang semula 16 jam menjadi 13 jam, yaitu untuk proses pertumbuhan dari ragit menjadi kapang. Kemudian hal ini dapat mempersingkat menjadi tempe yang siap jual, yang semula 24 sampai 25 jam itu menjadi 22 sampai 23 jam dari proses peragian atau pada saat tempe tadi diletakkan ke dalam box. Yang keempat, pada proses fermentasi tempe menggunakan box inkubator otomatis, perajin tidak perlu lagi memindahkan tempe dari luar ruangan ataupun ke dalam ruangan hanya untuk mendapatkan kestabilan suhu. Demikian